Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Diana Entertain, pusatnya informasi, ilmu pengetahuan dan juga hiburan. Seperti biasanya, saya kembali kepada kalian semua tentunya dengan segudang spoiler film yang akan mengisi waktu-waktu luang kalian. Pada kali ini kita akan membahas salah satu karya masterpiece dari seorang Christopher Nolan. Orang yang gak kaleng-kaleng kalau masalah membuat film, sutradara terkenal yang menciptakan Batman, Interstellar, dan masih banyak lagi film yang lainnya. Pada kali ini, kita akan membahas sebuah film yang bernama Inception. Film yang membahas tentang lucid dream atau mimpi di dalam mimpi. Tapi untuk memudahkan memahami film ini secara keseluruhan, kita harus paham dulu bahwa Inception ini mengambil setting waktu ketika terdapat sebuah teknologi yang bernama dengan dream sharing. Tapi sebelum kita masuk pada spoiler filmnya, tidak bosan-bosan saya mengingatkan kepada kalian semua untuk menonton filmnya secara langsung, karena menonton film secara langsung akan memberikan kalian pengalaman yang lebih berbeda dan lebih maksimal. Sharing dream adalah beberapa orang bisa berada dalam mimpi yang sama. Karakter sentral yang bernama Domenico yang diperankan oleh Leonardo DiCaprio merupakan agen spionase yang ahli memanipulasi dream sharing tersebut, dan dia menggunakannya untuk mencuri ide dari otak seorang melalui alam mimpi orang tersebut. Pencurian ide ini dinamakan dengan extraction. Dom mengklaim bahwa dirinya adalah ekstraktor terbaik. Nah, plot utamanya adalah Cobb di sini diminta bukan untuk mencuri ide, tapi sebaliknya menanamkan ide yang disebut dengan Inception. Mr. Saito yang diperankan oleh Ken Watanabe ingin agar Cobb beserta dengan timnya menanamkan ide di benak waris usaha pesaingnya, yaitu Robert Fisher Jr. yang diperankan oleh Cillian Murphy, agar dia terinspirasi untuk menghentikan ekspansi perusahaan ayahnya. Sebagai imbalannya, Saito berjanji akan menggunakan pengaruhnya untuk membersihkan nama Cobb dari tuduhan atas kematian istrinya yang bernama Moll, dan membiarkan Dom bisa kembali ke rumahnya bersama dengan anak-anaknya, serta menyelamatkan Cobb dan timnya dari hukuman atas kegagalan misinya yang sebelumnya. Jadi ini adalah satu-satunya kesempatan untuk Cobb bisa bebas kembali ke kehidupan nyata. Jadi ceritanya diawali dari Cobb dan rekannya Arthur yang diperankan oleh Joseph Gordon-Levitt dan Ness yang diperankan oleh Lucas Haas disewa oleh sebuah perusahaan yang bernama Engineering untuk mencuri sebuah rahasia dari Mr. Saito. Sayangnya Saito ternyata mengetahui niat Cobb tersebut, dan Cobb gagal mendapatkan keseluruhan rahasia yang diinginkannya oleh kliennya. Salah satu penghambat misi Cobb dan kawan-kawannya adalah istrinya, yaitu Moll yang diperankan oleh Marion Cotillard, yang sebenarnya sudah mati. Lalu bagaimana bisa Moll ini hadir? Karena pada dasarnya mimpi adalah proyeksi dari ingatan-ingatan kita. Jadi ketika masuk dalam mimpi, proyeksi ingatan-ingatan kita akan diproyeksikan kembali ke dalam mimpi kita. Maka dari itu Moll bisa hadir kembali pada mimpi Cobb ini. Setelah itu Ness mengkhianati Cobb dan Arthur. Saito pun menjelaskan alasannya kenapa dia membiarkan Cobb dan kawan-kawannya bisa dengan begitu mudah masuk ke dalam mimpinya, padahal dia sudah tahu niatnya sebagai seorang ekstraktor. Rupanya Saito sedang mencari agen untuk melakukan Inception, saat hal yang diyakini oleh Arthur tidak bisa dilakukan. Tapi Cobb mengakui bahwa secara teori Inception itu bisa dilakukan. Langkah awal untuk melaksanakan misi barunya itu adalah dengan cara mencari arsitek baru. Sebelum kita lanjut dalam menjalankan Inception ini, mereka membutuhkan sebuah tim yang kompak dan paling handal. Bahkan bisa dikatakan mereka tidak mentolerir sedikit pun kesalahan. Maka di sini mereka adalah sebuah teamwork yang hebat, ibarat sebuah produksi film. Ada yang bertindak sebagai produser, sutradara, fashion designer, dan juga lokasi, audio, dan lain sebagainya. Dan juga ada audiens, semua adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Jadi awalnya Cobb ini merupakan sutradara sekaligus product designer, atau dalam film bisa disebut sebagai arsitek, yang mana sebagai arsitek dia dibantu oleh Ness. Namun untuk mencegah terjadinya kegagalan sekali lagi, dia kemudian membutuhkan arsitek baru karena dirinya sebagai arsitek yang merancang setiap desain alam bawah sadar atau alam mimpi akan selalu ada Moll yang bisa mengacaukannya. Karena Moll tersimpan di titik di mana sangat sulit untuk terhapuskan dalam ingatan Cobb, yaitu kenangan. Maka Cobb meminta bantuan ayah mertuanya sekaligus juga mentornya, Profesor Stephen Miles yang diperankan oleh Michael Caine, untuk mencarikan seorang arsitek yang setara dengan kemampuan Cobb. Akhirnya direkomendasikanlah Ariadne yang diperankan oleh Ellen Page. Lalu ada Arthur yang menjadi partner Cobb
Dia adalah orang yang mengelola dan meneliti setiap misi yang akan mereka jalankan. Ibaratnya jika Cobb adalah sutradaranya, maka Arthur ini adalah seorang produser yang akan mengatur dan menyediakan apa saja yang mereka perlukan untuk mewujudkan visinya. Lalu ada Eames yang diperankan oleh Tom Hardy yang juga menjadi rekan Cobb. Spesialisnya adalah pemalsuan atau lebih tepatnya pencurian identitas. Dia menggunakan kemampuannya untuk menyampar sebagai orang lain dalam dunia mimpi untuk memanipulasi targetnya. Dalam hal ini, targetnya adalah Robert Fisher Jr. Lalu ada Yusuf, seorang ahli kimia yang kemudian akan meracik obat penenang dan obat tidur bagi mereka untuk mewujudkan strategi Dream Within a Dream atau mimpi dalam mimpi. Sementara Robert Michael Fisher adalah pewaris kerajaan bisnis dari ayahnya, dan dialah target dari misi ini. Di babak ini atau 1 jam pertama di film ini bisa dikatakan sebagai sebuah tutorial untuk memahami seluruh filmnya nanti, di mana Christopher Nolan memberikan kita semua petunjuk tentang apa yang akan terjadi, terutama tentang bagaimana mimpi itu bisa terjadi dan semua aturannya yang ada dalam lucid dream atau mimpi ini. Banyak hal yang bisa kita dapatkan, seperti misalnya dimensi waktu yang berbeda antara realitas dan mimpi, seperti misalnya 5 menit waktu di realitas atau kejadian nyata sama dengan 1 jam dalam mimpi. Lalu sebuah aturan yang ditetapkan oleh Cobb untuk mengajarkan Ariadne bahwa ia harus menghindari membangun alam mimpi dari semua aspek kenyataan sehari-hari, karena hal itu akan membuatnya kebingungan untuk menentukan apakah ini mimpi atau nyata. Maka Ariadne sebagai arsitek yang begitu cepat belajar harus membayangkan tempat atau lokasi yang baru. Salah satu cara untuk membangunkan mereka dari mimpi adalah dengan membunuhnya di alam mimpi. Dan karena kekhawatiran Cobb dengan kemampuan Ariadne untuk merancang dunia, kemudian ia menyarankan agar Ariadne menggunakan totem. Totem inilah yang akan membantunya membedakan apakah mereka berada di dalam mimpi atau mereka adalah dalam kenyataan. Dan setiap orang memiliki totemnya masing-masing yang tidak boleh diketahui oleh orang lain. Cobb kemudian menjelaskan perbedaan waktu yang bisa mereka habiskan dalam Dream Within a Dream dengan perumpamaan mimpi di level pertama 1 minggu, lalu mimpi di level kedua akan menghabiskan waktu 6 bulan, dan mimpi di level ketiga akan menghabiskan 10 tahun. Dan cara membangun mereka dari mimpi pun didesain bukan hanya dengan membunuhnya, melainkan juga dengan sentakan atau yang mereka sebut dengan kick yang membuat mereka terkaget. Ibaratnya kita mimpi terjatuh gitu loh, seperti tiba-tiba kaget, terbangun. Akhirnya mereka menjalankan misi Inception dalam waktu yang telah mereka tentukan, yaitu selama perjalanan penerbangan dari Sydney menuju Los Angeles, antara kisaran 10 jam, di mana setelah Maurice Fisher meninggal, mayatnya kemudian diterbangkan dari Sydney ditemani oleh anaknya, yaitu Robert Fisher. Cobb dan timnya, termasuk Saito, akhirnya memulai misinya dengan membius Robert dan kemudian memasuki alam mimpi bersama-sama. Di level ini merupakan alam mimpi milik Yusuf yang terlihat berbeda di bawah guyuran hujan di Los Angeles. Cobb dan timnya kemudian menculik Robert Fisher, tapi di luar perkiraan mereka tiba-tiba diserang oleh sekelompok pasukan yang merupakan proyeksi dari alam bawah sadar Robert. Diketahui kalau ternyata Robert juga memiliki agen ekstraktor yang sama seperti Cobb dan mengajarkan Robert agar memiliki pertahanan sendiri jika berada di dalam mimpi. Dalam adegan penyerangan tersebut, Saito terluka dan Cobb mengungkapkan bahwa Saito tidak boleh mati karena walaupun dia mati di dalam mimpi yang mana biasanya akan membangunkan para pemimpi itu, tapi kali ini berbeda. Obat penenang atau bius yang mereka gunakan ternyata terlalu kuat untuk membangunkan mereka dengan cara dibunuh. Yang ada malah akan mengirimkan mereka atau Saito tadi ke limbo, yaitu dunia bawah sadar tanpa batas, di mana para pemimpi berisiko akan lupa bahwa mereka sedang berada di dalam mimpi. Bahkan mereka pun tidak akan pernah tahu kapan akan terbangun dari mimpi tersebut. Mills kemudian menyamar sebagai paman Robert, yaitu Peter Bowring, yang kemudian menyarankan Robert untuk mempertimbangkan kembali keinginan ayahnya. Yusuf kemudian memegang kemudi mobil van bersama dengan seluruh tim dan juga Robert Fisher yang mereka sekap dan telah dibius terlebih dahulu. Dan kini mereka berada di level mimpi kedua yang mengambil lokasi di sebuah hotel yang merupakan proyeksi mimpi Arthur, yang kemudian memulai misinya di level ini dengan meyakinkan Robert bahwa dia telah diculik oleh pamannya dan mengaku bahwa Cobb adalah pelindung dalam mimpinya. Singkat cerita, misi ini akhirnya berhasil dan kemudian mereka membawa Robert bersama dengan Cobb dan juga timnya ke level mimpi yang berikutnya. Dan kali ini berada di level mimpi ketiga, yaitu milik Eames. Menariknya, di level mimpi pertama merupakan alam mimpi milik Yusuf. Yusuf terus berusaha menghindari kejaran dan serangan pasukan keamanan penjaga Fisher.
sambil menjaga mereka agar tidak mengalami sentakan yang bisa saja membangun mereka semua dan meninggalkan misi ini secara keseluruhan. Begitupun juga dengan yang kedua, atau level mimpi yang kedua yang merupakan mimpi milik Arthur, yang juga berusaha menghindari serangan yang sama. Di mimpi level ketiga ini berlokasi di sebuah rumah sakit di sebuah pegunungan salju yang dikelilingi keamanan yang sangat ketat, tempat di mana Robert bisa menemui proyeksi ayahnya yang dirawat. Saito kemudian membawa Robert menyusup ke dalam rumah sakit tersebut. Sementara kembali ke level mimpi pertama, Yusuf masih dikejar oleh proyeksi keamanan Robert yang berakhir dengan mobil van yang dia kemudikan terjatuh dari jembatan yang akan menimbulkan sentakan lebih cepat dari yang direncanakan. Untuk kejadian di level pertama ini menghilangkan gravitasi pada mimpi level kedua yaitu milik Arthur dan memaksa Arthur untuk melakukan improvisasi untuk membuat sentakan baru yang akan disinkronkan waktunya dengan Vance yang akan tiba di permukaan air. Kejadian di level pertama ini juga menyebabkan longsor salju di level mimpi ketiga yaitu milik Ims. Plot twist yang terjadi rupanya Maul yang merupakan proyeksi dari mimpi Cobb kembali muncul di mimpi milik Ims yang membunuh Robert seketika. Kemudian Cobb pun membunuh Maul dan juga ini jelas membuyarkan misi mereka semua. Cobb menyerah dan mengatakan misi mereka gagal. Beruntung mereka membawa serta Ariadne yang memberikan ide untuk memanfaatkan waktu yang tersisa untuk masuk ke dalam mimpi Cobb yang seharusnya ada proyeksi Maul di situ, di mana dia yakin bahwa Maul akan ada bersama dengan Robert dalam mimpi yang mereka masuki. Inilah yang ternyata disebut dengan limbo. Sementara Ims di dalam mimpinya sedang mempersiapkan sentakan dengan menghancurkan rumah sakit tersebut dengan menggunakan bahan peledak. Disinilah akhirnya Cobb menjelaskan kepada Ariadne bahwa sebenarnya dia dan istrinya Maul terjebak dalam limbo ketika mereka bereksperimen tentang dream within a dream atau mimpi dalam mimpi, di mana Cobb sebelumnya belum begitu paham tentang adanya perbedaan waktu di antara setiap level mimpi, hingga mereka akhirnya terjebak dan tidak tahu mana realita dan mana yang merupakan mimpi. Bagi Cobb dia harus kembali, namun Maul malah menganggap limbo adalah realita atau kehidupan nyatanya. Untuk mengembalikan kewarasan Maul, akhirnya Cobb bereksperimen untuk melakukan inception untuk pertama kalinya kepada Maul, di mana dia menanamkan sebuah pemikiran ke Maul dengan memanfaatkan totem milik Maul yang di sepanjang film selalu dia pegang dan digunakan oleh Cobb sebagai totem tersebut yang kemudian disembunyikan oleh Maul karena dia tidak mau menerima kenyataan bahwa mereka hidup di alam mimpi terdalam yaitu limbo. Dengan menggunakan Inception, Cobb kemudian menemukan totem tersebut dan memutarnya hingga akhirnya akan ditemukan oleh Maul sehingga mengubah pikirannya agar mau kembali ke kehidupan nyata. Namun rumahnya pemikiran itu sudah terlalu masuk ke dalam pikirannya Maul sehingga dia ketika sudah bangun masih menganggap semua yang dia temui adalah mimpi. Hal tersebut berujung pada Maul yang selalu berusaha terbangun dari mimpi dengan bunuh diri, dan ia meyakinkan bahwa jika ini bukanlah mimpi dengan cara melakukan bunuh diri. Namun Cobb tidak berhasil meyakinkannya dan gagal menghentikan upayanya untuk bunuh diri. Cobb akhirnya didakwa sebagai penyebab kematian istrinya tersebut dan memutuskan untuk meninggalkan anak-anak mereka di bawah asuhan ayah mertuanya dan memutuskan pergi meninggalkan Amerika. Ariadne kemudian membunuh Maul setelah menemukan Robert dan membangunkannya dengan sentakan yang membuatnya hidup kembali di level mimpi ketiga milik Ims. Dia pun menemukan ide yang sudah ditanam yaitu sebuah proyeksi dari ayahnya yang sedang sekarat dan mengatakan kepadanya untuk menjadi dirinya sendiri. Sementara Cobb memutuskan untuk tinggal dan akan mencari Saito yang ternyata juga tidak bisa bertahan dari lukanya yang didapat dari mimpi level pertama tadi dan kemudian membuatnya kini juga berada di dalam limbo. Seluruh level mimpi pun akhirnya diberikan sentakan secara bersamaan dan membangunkan mereka di level mimpi pertama milik Yusuf kecuali Saito dan Cobb yang masih terjebak di dalam limbo. Cobb akhirnya bertemu dengan Saito yang sudah tua dan mengingatkannya akan perjanjian mereka. Scene inilah yang akan kita lihat di awal film tadi. Dan semua pemimpi pun akhirnya terbangun di pesawat. Sesampainya di Bandara Internasional Los Angeles, Cobb kemudian melewati pos pemeriksaan imigrasi Amerika dan Miles ayah mertuanya menjemputnya untuk kembali ke rumahnya. Cobb kemudian memutar totem milik Maul untuk menguji apakah dia memang berada di dunia nyata atau masih berada di dalam mimpi, tapi tidak mengamati hasilnya dan malah bergabung dengan anak-anaknya. Dan setelah sekian lama durasinya, kita malah dibikin dengan pemikiran kita sendiri apakah ending itu adalah mimpi atau nyata. Dan Inception ini berhasil menjadikan sebuah pengalaman sinematik yang luar biasa. Bagaimana ditutup dengan ending yang diserahkan kepada penonton apakah masih terjebak dalam mimpi atau tidak.
Mungkin cukup sekian dari saya, semoga bermanfaat dan menghibur. Tentang akhir atau ending dari film ini akan saya bahas di short video. Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.